selamat bertemu kembali. Salam damai dalam Kristus, Namo Buddhaya. Hari ini kita melanjutkan dari buku subtema 2, masih dari buku tema 3 ya, subtema 2 dengan tema tugasku sehari-hari di sekolah. Nah, hari ini kita akan membahas pelajaran kita dari buku tema 3, subtema yang kedua, pembelajaran 1. Nah, ada beberapa tujuan yang harus kita perhatikan. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yang pertama, dengan mengamati gambar denah sekolah yang disajikan, kita mampu memahami isi teks berkaitan dengan lingkungan geografis sekolah. Yang kedua, dengan mengamati gambar denah sekolah yang disajikan, kita mampu menemukan kosakata berkaitan dengan lingkungan geografis di sekolah. Yang ketiga, dengan mengamati gambar denah sekolah yang disajikan, kita mampu menemukan makna kosakata berkaitan dengan lingkungan geografis sekolah. Yang keempat, melalui teks uang saku pada pembelajaran 1 yang disajikan, kita mampu menghitung nilai sekelompok pecahan uang. Yang kelima, melalui teks uang saku pada pembelajaran 1 yang disajikan, kita mampu menukar nilai sekelompok pecahan uang yang setara. Yang keenam, dengan mencermati isi teks yang disajikan, kita mampu memahami gerakan tari. Dan yang terakhir, yang ketujuh, dengan mencermati isi teks yang disajikan, kita mampu melakukan gerakan tari. Nah, itulah beberapa tujuan kegiatan yang hari ini akan kita pelajari. Nah, ini ada denah sekolah kita. Coba kita amati denah sekolah kita ini dengan cermat ya. Nah, ini adalah denah sekolah kita. Nah, sambil mengamati denah sekolah kita coba dengarkan ya apa yang teacher bicarakan. Nah, Sekolah Dasar Negeri Nusantara 01. Sekolah Dasar Negeri Nusantara 01. SD Nusantara 01 terletak di Jalan Nusantara nomor 10. Di sebelah kanan dan kiri sekolah terdapat sawah. Di depan sekolah terdapat rumah warga, toko, dan tempat fotokopi. Jarak tempuh dari kota ke sekolah sekitar 5 km. Beberapa siswa berangkat ke sekolah diantar orang tuanya. Beberapa siswa berjalan kaki. Ada juga siswa yang berangkat naik angkutan umum. Jalan Nusantara dilalui angkutan umum. Nah, itulah denah dari Sekolah Dasar Negeri Nusantara 01. Sekarang kita coba baca bersama-sama ya. Ada teks bacaan ini, mari kita baca bersama. Sekolah Dasar Negeri Nusantara 01. SD Nusantara 01 terletak di Jalan Nusantara nomor 10. Sebelah kanan dan kiri sekolah terdapat sawah. Di depan sekolah terdapat rumah warga, toko, dan tempat fotokopi. Jarak tempuh dari kota ke sekolah sekitar 5 km. Beberapa siswa berangkat ke sekolah diantar orang tuanya. Beberapa siswa berjalan kaki. Ada juga siswa yang berangkat naik angkutan umum. Jalan Nusantara dilalui angkutan umum. Setelah selesai membaca, ya, tadi kita sudah selesai membaca, sekarang kita coba jawab pertanyaan ini, ya, berdasarkan apa yang kita baca tadi. Nah, pertanyaan nomor 1, SDN Nusantara 01 terletak di jalan titik-titik. Ya, di jalan apa?
Bagus, di Jalan Nusantara nomor 10. Iya, nomor 2. Di samping kanan dan kiri SDN Nusantara 01 terdapat titik-titik. Nah, terdapat apa tadi? Iya, bagus, sawah. Iya, terdapat sawah. Nah, nomor 3. Di seberang SDN Nusantara 01 terdapat titik-titik. Apa? Iya, rumah warga. Iya, rumah warga. Nah, yang nomor 4, tempat yang terletak di antara rumah warga dan puskesmas adalah titik-titik. Tempat yang terletak di antara rumah warga dan puskesmas adalah titik-titik. Apa? Masih ingat jawabannya? Iya, toko alat tulis. Toko alat tulis, bagus. Nah, nomor 5, tempat yang terletak di antara rumah warga dan balai kelurahan adalah titik-titik. Tempat yang terletak di antara rumah warga dan balai kelurahan adalah titik-titik. Nah, apa jawabannya? Yaitu fotokopi. Iya, fotokopi. Bagus. Nah, sekarang nomor 6. Jarak antara SDN Nusantara 01 dengan kota adalah titik-titik. Nah, ada yang tahu berapa jaraknya? Ya, bagus, 5 km. Iya, 5 km. Nah, sekarang nomor 7. Siswa berangkat ke sekolah dengan titik-titik. Nah, apa jawabannya? Ada bermacam-macam ya. Nah, siswa berangkat ke sekolah dengan titik-titik. Ya, apa jawabannya? Ada yang diantar dengan orang tua, ada yang berjalan kaki, dan ada yang naik angkutan umum. Ya, ada bermacam-macam jawabannya. Ada yang diantar orang tua, ada yang berjalan kaki, dan ada yang naik angkutan umum. Baik, yang selanjutnya nomor 8. Sebutkan tempat antara fotokopi dan puskesmas. Sebutkan tempat antara fotokopi dan puskesmas. Apa jawabannya? Iya, toko alat tulis dan rumah warga. Iya, toko alat tulis dan rumah warga. Nah, yang nomor 9. Sebutkan nama tempat antara balai kelurahan dan puskesmas. Sebutkan nama tempat antara balai kelurahan dan puskesmas. Apa? Iya, jadi toko alat tulis, rumah warga, dan fotokopi. Iya, pintar kalian ya. Toko alat tulis, rumah warga, dan fotokopi. Dan yang terakhir ini nomor 10. Sebutkan nama tempat 2 bangunan di sebelah kanan puskesmas. Ya, coba sebutkan nama tempat 2 bangunan yang terletak di sebelah kanan puskesmas. Yaitu apa? Iya, bagus, rumah warga. Iya, pintar-pintar kalian ya. Nah, baiklah, setelah itu kita coba ya. Tadi kita sudah melihat denah sekolah kita. Coba kita tuliskan juga ya. Coba kita amati lingkungan sekolah kita. Kemudian kita gambarkan ya denah sekolah kita dari rumahmu ke sekolah. Coba kalian lukiskan ya. Tidak usah yang besar-besar, yang panjang-panjang, yang ringkas saja, yang simpel saja ya. Nah, coba gambarkan denah dari rumahmu ke sekolahmu. Nah, sekarang kita coba amati lingkungan sekolah kita dengan cermat. Kemudian kita gambarkan ya, gambarkanlah dan jelaskan letak sekolah kita. Jadi, pertama amatilah lingkungan sekolah kita ya dengan cermat, kemudian gambarkanlah dan jelaskanlah letak sekolah kita. Yang nomor 1, nama sekolahku adalah titik-titik. Coba kamu isi, nama sekolahku adalah titik-titik. Kemudian yang nomor 2, alamat sekolahku adalah titik-titik. Coba kalian isi yang titik-titik ini ya. Nah, nomor 2 tadi, alamat sekolahku adalah titik-titik.
Yang nomor 3, di sebelah kanan sekolahku terdapat titik-titik. Nah, coba kita amati, di sebelah kanan sekolahku terdapat titik-titik. Yang nomor 4, di sebelah kiri sekolahku terdapat titik-titik. Di sebelah kiri sekolahku terdapat titik-titik. Dan yang terakhir nomor 5, di depan sekolahku terdapat titik-titik. Nah, sekarang kita coba dengarkan, ada sebuah teks bacaan ya, judulnya uang saku. Uang saku. Setiap hari Siti mendapat uang saku. Uang saku dapat digunakan untuk membeli makanan atau minuman di sekolah. Jika membawa bekal, uang saku Siti ditabung. Setelah kegiatan upacara, Siti merasa haus. Siti dan teman-teman membeli minuman di kantin sekolah. Uang saku setiap siswa berbeda. Siti, Dayu, dan Beni memperoleh uang logam dengan pecahan berbeda. Nah, teacher ulang sekali lagi ya, uang saku. Setiap hari Siti mendapat uang saku. Uang saku dapat digunakan untuk membeli makanan atau minuman di sekolah. Jika membawa bekal, uang saku Siti ditabung. Setelah kegiatan upacara, Siti merasa kehausan. Siti dan teman-teman membeli minuman di kantin sekolah. Uang saku setiap siswa berbeda. Siti, Dayu, dan Beni memperoleh uang logam dengan pecahan berbeda. Setelah kita hitung, ternyata uang saku Siti ada terdiri dari uang logam 500 sebanyak 4 buah. Jadi Siti mendapatkan uang saku 500 rupiah sebanyak 4 buah. Kemudian Dayu mendapatkan uang saku ya dengan uang logam, uang 500 sebanyak 2 buah. Kemudian uang 200 rupiah sebanyak 5 buah. Sedangkan Beni mendapatkan uang saku 2 buah dengan uang 1.000 rupiah. Jadi ada uang logam 2 buah yang bernilai 1.000 rupiah. Nah, sekarang kita coba hitung ya. Kita coba hitung berapa uang saku Siti. Nah, uang saku Siti ada 4 uang logam yang nilainya 500. Jadi kita jumlahkan ya. 500 tambah 500 tambah 500 tambah lagi 500. Sehingga setelah dijumlahkan hasilnya 2.000 rupiah. Atau bisa juga karena keping uang logamnya 500 ini ada 4, jadi 4 dikali 500 hasilnya adalah 2.000. Nah, punya Dayu juga begitu. Dayu memiliki 2 keping uang logam 500. Jadi 500 ditambah 500 sama dengan 1.000. Kemudian untuk uang logam 200 rupiah ada 5 buah. Jadi 200 ditambah 200 ditambah 200 lagi tambah 200 tambah 200 lagi tambah 200 lagi sampai 5 kali ditambah 200 sehingga jumlahnya menjadi 1.000. Jadi tadi yang 502 jumlahnya 1.000 dan yang 200 ada 5 jumlahnya juga 1.000. Nah, 1.000 ditambah 1.000 jumlahnya 2.000. Atau boleh juga 2 dikali 500 kita tambah 5 dikali 200. Ya, jadi 1.000 ditambah 1.000 hasilnya 2.000. Nah, bagaimana dengan Beni? Beni ternyata uang sakunya ada 2 buah dengan uang logam yang nilainya 1.000 rupiah. Berarti 1.000 ditambah 1.000 hasilnya 2.000. Atau boleh juga 2 dikali 1.000 sama dengan 2.000. Nah, jadi ternyata uang saku Siti, Dayu, dan Beni sama, yaitu sama-sama 2.000 rupiah.
Ya, baik. Ternyata uang Rp2.000 tadi bisa bermacam-macam ya, walaupun jumlahnya sama-sama Rp2.000. Jadi Rp2.000 itu bisa seperti uang Beni tadi, ada 2 logam uang yang nilainya 1.000. Jadi 1.000 2 keping, jadi jumlahnya 2.000. Bisa juga ya tadi seperti uangnya Dayu, ada uang 500-nya 2 dan uang Rp200-nya ada 5, sama-sama nilainya 2.000. Nah, kemudian juga bagaimana dengan Siti? Siti juga sama ya. Siti mempunyai uang 4 keping uang logam yang nilainya 500. Nah, sama juga dengan 2.000. Jadi Rp2.000 itu bisa dengan 2 logam ya, 2 keping uang logam yang bernilai 1.000, atau bisa juga 4 keping uang logam yang nilainya 500, atau bisa juga 2 keping uang logam yang nilainya 500 ditambah 5 keping uang logam yang nilainya Rp200. Nah, sama-sama ya nilainya 2.000. Nah, nanti kalau ada teman kita atau kakak atau adik yang mau menukarkan uang kita lihat seperti itu ya. Jadi jumlahnya sama-sama 2.000 tapi bisa kita tukar dengan nilai 4 keping uang logam yang nilainya Rp500. Atau sama nilainya 2.000 tapi kita tukarkan dengan uang kertas misalnya yang bernilai 1 lembar uang 2.000. Ya, jangan lupa ya. Baiklah, sekarang kita coba pasangkan ya kelompok uang logam berikut yang bernilai sama. Ya, coba kita pasangkan uang logam berikut yang nilainya sama. Kita hanya ambil garis, kita garis dengan nilai yang sama dengan uang logam yang kita miliki. Nah, baiklah, sekarang kita akan lanjutkan ya. Di sekolah Siti itu terdapat sebuah kebun. Kebun itu ditanami berbagai sayuran. Di sana terlihat ada seorang tukang kebun sedang mencangkul. Nah, kita akan melakukan sebuah tarian atau gerakan dasar dari sebuah tarian dengan menirukan bagaimana seorang tukang kebun sedang mencangkul dan menanam jagung. Kita tahu kalau mencangkul itu gerakannya ya seperti ini, atau menanam jagung ya, kita ambil biji jagung, kita tancapkan ke dalam lubang-lubang atau dimasukkan ke dalam lubang-lubang yang sudah kita buat. Jadi gerakannya bisa begitu ya. Jadi sambil menyanyi kita bisa sambil melakukan gerakan tarian dasar ini. Ya, baiklah, hari ini kita mempelajari atau kita mengenal ya, kita mengenal tentang denah sekolah kita. Kemudian dari denah itu kita akan melihat ya, sekolah kita terletak di jalan apa, kemudian di sebelah kanan sekolah kita terdapat apa, di sebelah kirinya ada apa, dan di depan sekolah kita ada apa. Nah, kita diajak untuk melihat sambil mengamati keadaan di sekitar sekolah kita. Nah, kemudian juga kita diajak untuk melihat uang ya, uang saku kita. Lalu kita berusaha untuk mencocokkan ya nilai mata uang dengan cara menukarkan. Kalau ada teman kita yang menukar uang Rp2.000, kita bisa menukarnya dengan 2 keping uang logam 1.000, atau bisa juga nilai Rp2.000 itu kita tukar dengan 4 keping uang logam yang nilainya 500 ya. Bisa juga nanti kalau mempunyai misalnya uang logamnya ada Rp2.000 ya, uang logamnya ada 2 buah yang bernilai 1.000, mau ditukarkan bisa kita tukar dengan 1 lembar uang yang bernilai 2.000. Ya, jadi kita tadi diajak untuk mengenal ya nilai mata uang yang sama. Nah, setelah itu kita juga diajak untuk melakukan gerak dasar tarian. Bagaimana gerak dasar menari? Kita tahu menari itu adalah menirukan gerak dari alam
Ya, jadi tadi kita diajak untuk menirukan sebuah tarian yang menanam jagung. Bagaimana tukang kebun tadi mencangkul, kita tirukan dalam gerakan tariannya. Lalu menanam jagung, kita tiru sehingga nanti akan terbentuk sebuah tarian yang indah. Ya, nah baiklah, semoga kalian bisa nanti mempraktekkannya ya dan menyelesaikan bagaimana gerakan tarian menanam jagung itu. Baiklah, sampai di sini pembelajaran kita. Jangan lupa rajinlah belajar, rajin cuci tangan ya. Kalau pergi kemana-mana jangan lupa pakai masker ya supaya kita tetap sehat. Baiklah, sampai jumpa. Bye.